sahabat pemirsa TVRI di mana saja berada. Senang sekali berjumpa dengan saya, Susan Lampioper, dalam program Amazing Indonesia episode Ikon Kota. Nah pemirsa, kali ini saya akan membawa kita melihat situs yang sangat bersejarah dan sangat terkenal peradabannya hingga sampai ke Eropa bahkan mendunia. Kita akan menuju ke Pulau Mansinam. Penasaran? Mari ikut dengan saya. Bagi kebanyakan orang yang ada di tanah Papua, pasti sudah tahu pulau apa ini dan bagaimana sejarahnya. Pulau Mansinam ini merupakan pulau bersejarah bagi masyarakat Papua dan sekitarnya, karena merupakan tempat pertama kali Injil masuk di tanah Papua. Untuk sampai di Pulau Mansinam, kita harus menyeberang menggunakan perahu mesin atau biasa dikenal Johnson yang dijadikan taksi laut. Per orang dikenakan biaya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 sekali menyeberang. Pemirsa TVRI, akhirnya kita tiba juga di Pulau Mansinam. Kurang lebih perjalanan yang kita tempuh menggunakan perahu motor 10 menit dari seberang. Penasaran apa yang ada di pulau ini? Yuk! Ketika saya berada di pulau ini, suasana sejuk serta udara yang segar membuat saya merasa nyaman sekali menikmati alam di pulau ini. Pulau ini juga menyimpan banyak sejarah yang membuat sehingga pulau ini menjadi destinasi wisata yang sangat ikonik di wilayah Indonesia Timur. Karena pulau ini menjadi titik pusat peradaban orang Papua, tepatnya pada 5 Februari 1855, di mana kedua misionaris Jerman, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler, membawa Injil masuk ke tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam ini. Permisi, selamat siang Bapak. Permisi, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Amandus Rumsayor, Kepala Suku Pulau Mansinam. Oh, Bapak Amandus Rumsayor sebagai Kepala Suku di Mansinam. Iya Bapak. Di sini mungkin Bapak bisa mengantarkan saya untuk melihat-lihat tempat wisata yang ada di sini, terutama Tugu Salib yang ada di depan ini, Bapak. Asia. Iya, Bapak. Di sini saya lihat ada prasasti dan juga di belakangnya ada relief. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait relief ini. Iya. Saya akan jelaskan pertama. Dari prasasti ini Iya. ada tertulis Soli Deo Gloria. Iya. Namun sebelumnya saya mau jelaskan sedikit bahwa prasasti ini atau tugu ini dibangun pada tanggal 5 Februari 1930, tahun 30. Oh, tahun. Untuk memperingati hari lahirnya atau masuknya Injil di Pulau Mansinam. Pada tanggal 5 Februari 1855. Arti dari Soli Deo Gloria artinya atau maknanya itu hanya kepada Allah segala puji, sembah dan hormat. Kemudian kita melihat tulisan yang ada ini dengan bahasa Belanda dan Jerman. Oh iya. Yang menjelaskan tentang kehadiran kedua misionaris Otto dan Geisler. Sedangkan di sebelah ini dengan bahasa saya, bahasa Doreri. Bahasa Doreri. Ya, tertulis pendeta Beponsia, Ro Supone, C.W. Otto ma Y.G. Geisler, Susaburo Movine, Ro 5 Februari 1855. Artinya tulisan ini menceritakan kehadiran kedua misionaris ini pada tanggal 5 Februari 1855.
seperti itu. Jadi dalam prasasti ini ada dituliskan dengan bahasa Belanda dan juga bahasa Jerman, tetapi juga ada dituliskan dengan bahasa dari Pulau Mansinam, bahasa Betul, Dorere. bahasa Dorere. Jadi kalau menyangkut relief yang ada ini, Iya, di sini sudah jelas bagi kita bahwa kedua sendiling ini, iya, yang satu berasal dari Netherlands, dari negeri Belanda, yang satu dari Jerman. Jerman. Keduanya bersekutu untuk datang ke tanah Papua melalui Pulau Mansinam. Sementara yang tergambar pada relief Iya, ini kapal yang mereka mengantar gunakan. mereka keluar dari Kesultanan Tidore Kesultanan itu. sampai tiba di Pulau Mansinam ini Iya, pada tanggal 5 Februari. pada tanggal 5 Februari. Nama kapal layar yang mengangkut mereka ini namanya Ternate. Ternate, kapal Ya. Ternate. Setelah izin dikeluarkan oleh Sultan Tidore, barulah mereka boleh keluar dari Tidore, menuju Pulau Mansinam. Mansinam. Sementara dalam perjalanan, kapten kapal yang namanya Bonifacius Constantine Oh iya, menawarkan mereka supaya jangan ke daerah Papua karena Papua masih dalam pergolakan. oh iya, Kan masa tempo dulu waktu itu iya, ada terjadi pembunuhan, pengayawan, pongi lah, perbudakan lah, segala macam. Tetapi mereka berkecakapan hati bahwa sudah menjadi kehendak mereka, mereka harus ke Papua karena Tuhanlah yang memimpin mereka. Jadi ini fakta sejarah. Bagaimana orang Mansinam dulu tidur di atas alas kayu yang diukir seperti bantal, itu untuk ke alas kepala, iya, tapi juga waktu itu mereka karena masih primitif makan dengan tangan yang kotor di atas sempek yang dibuat dari kayu iya, seperti loyang begitu, tapi di apa ya? Dibuat dari kayu. Mereka berpindah dari yang seperti itu ke arah yang lebih bagus. kayak yang lebih bagus. Mereka bisa mengenal, oh, tadi kita makan di kayu Iya, dengan tangan yang kotor, tapi sekarang kita sudah diajar supaya berpindah makan ke secara- yang lebih baik lagi. Iya, Iya. ya. Mungkin Bapak selain di tempat wisata di bagian ini, apakah selain itu ada lagi di Pulau Mansinam ini tempat-tempat wisata lagi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan? Salah satunya mungkin peninggalan atau ex gereja tua. Ex gereja tua. Ya. Itu ada sekarang di samping gereja yang baru, gereja Lahiroi sekarang. Oke. Baik Bapak, kita bisa segera menuju untuk melihat-lihat Bisa, di sebelah sana gedung ex gereja tua. bisa. Iya Bapak, tadi kan Bapak di sana sudah menjelaskan di situ ada ex gedung gereja lama. Nah, Iya. Mungkin Bapak sedikit menjelaskan gedung gereja lama ini siapa yang mendirikan, terus didirikan pada tahun berapa? Iya, seperti begitu Bapak. kalau begitu mari kita lihat bekas-bekasnya, Siap. peninggalan yang sekarang ada ini. Oke, baik Bapak. Silakan. Oke. Jadi ini bekas gedung gereja pertama yang dibangun oleh Geisler, Oleh Geisler. namanya Gereja Pengharapan. Oh, namanya Gereja Pengharapan. Gereja Pengharapan. Sebelumnya nama. Tetapi pada bulan November itu dibangun sekitar tahun 1860 sekian atau 70 sekian. Bulan November tahun itu juga gereja itu dia rubuh Rubuh karena apa itu Bapak? karena angin ribut. Oh, karena angin ribut. Ya.
Jadi gereja yang sudah hampir selesai itu roboh. Iya. Lalu di atas fondasi Yang sudah yang rubuh ada itu. ini, Iya. Gereja Pengharapan ini, dibangun lagi satu gedung gereja baru lagi yang namanya Betel Oh, jadi sebelumnya nama gereja ini Pengharapan. Gereja Pengharapan. Mm-mm. Tetapi setelah rubuh, dibangun yang baru dan namanya berganti menjadi Betul. Betel. Namanya gedung gereja Betel yang bertahan sampai masuknya pasukan Jepang, Sampai perang sekutu. Itu atas perintah komandan sekutu waktu itu, bahwa setiap orang Papua yang masih ada di kota Manokwari Iya, harus meninggalkan kota Manokwari dan mengungsi. mengungsi, menyeberang salah satu pulau di ujung sana, bagian baratan, namanya Pulau Kaki. Oh, Pulau Kaki. Ya, kalau lewat ke situ berarti itu sekutu punya bagian. Tetapi kalau masih ada di Manokwari, berarti menanggung resiko. Menanggung resiko. Nah, pada waktu itu, tanggal 12 April 1942, masyarakat di Pulau Mansinami sudah kosong. Sudah. Yang tinggal orang tua saya sendiri, orang tua kandung saya sendiri, namanya Cornelis Rumsayo. Dan dia punya adik. Jadi mereka ada 3 perahu. Kampung ini sudah kosong, Pulau Mansinam antero sudah kosong. Baik. Pada tanggal 12 April 1942 itu, mereka juga mau menyeberang ke daerah pesisir Berbake. Tapi sebelumnya itu, saya punya bapak naik ke dalam gereja Betel ini, Iya. berdiri di depan mimbar dan berdoa. Setelah saya berdoa, beliau punya penyampaian berdoa itu singkat saja. Tuhan, jika Engkau kehendaki, maka kami yang keluar ini, Engkau akan selamatkan dan kami akan kembali juga ke tempat ini. Setelah berdoa, beliau tutup pintu gereja, turun, angkat layar, dan Lalu pergi meninggalkan pulau ini. meninggalkan. Iya. Sampai di Tanjung Bakaro, yang menurut kami disebut Tanjung Mamori, Iya. tiba-tiba datang pesawat bom Jepang. Entah dari Sausapor atau dari Pulau Numfor, membombardir gereja yang ada. Sehingga gedung gereja ini juga hancur. Hancur. Sampai akhirnya pada saat ini hanya Tinggal tertinggal dia punya puing-puing saja yang seperti yang sekarang ada. Fondasi. Sumur tua milik pendeta C.L. Van Hassel. Oh, dikerjakan pada bulan Juni tahun 1872. Oh. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit terkait sumur tua ini. Apakah sering digunakan oleh masyarakat setempat di sini hingga sampai saat ini? Begini, selain dipakai oleh masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari, Iya. ada keyakinan beberapa orang, khususnya orang dari luar, yang datang secara khusus hanya untuk menimba air dari sumur tua ini. Ya, keadaan yang terjadi kalau kita lihat pada setiap perayaan 5 Februari, Iya. ribuan orang datang. Iya. Saya pernah mendengar ceritanya juga. Banyak orang datang untuk mengambil air ini, katanya kalau minum air ini bisa menyembuhkan sakit penyakit dan Begini. digunakan untuk kesehatan. Kalau jawaban saya, ini air biasa toh. Tapi kalau minum dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati air, pasti bisa Tuhan terjadi dan sembuh. Iya. Seperti itu. Kalau tidak, ini kan sumur biasa saja, Iya. air biasa juga. Tapi kalau minum dengan satu keyakinan, pasti terjadi. Seperti itu. Jadi sumur ini dari sejak awal digali masih terus digunakan hingga sampai saat ini. Sampai dengan hari ini. Boleh kita lihat-lihat ke dalam, Bapak? Tidak dilarang, hati-hati. Iya. Awas. Ini dalamnya kira-kira diketahui berapa meter ini, Bapak? Sekitar 30-an atau Sekitar 30-an meter. saya sendiri kurang tahu kedalamannya.
Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk kisah yang telah Bapak ceritakan bagi kami, sehingga kami juga bisa tahu bagaimana sejarah yang ada di Pulau Mansinam, bagaimana sejarah orang Papua. Terima kasih banyak Bapak, mungkin saya akan lanjut ke atas untuk melihat-lihat tempat wisata yang ada di Pulau Mansinam. Terima kasih Bapak. Setelah saya dijelaskan secara detail bagaimana sejarah singkat masuknya Injil di tanah Papua oleh Bapak Amandus Rumsayor, saya melanjutkan perjalanan saya menuju patung Yesus Kristus yang berada tepat di puncak atau dataran tertinggi di pulau ini. Namun, perjalanannya tidak mudah. Untuk sampai ke atas puncak pulau ini, kita harus melewati perjalanan menanjak menuju bukit di mana patung Yesus Kristus berada. Pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama melihat beberapa situs sejarah yang ada di Pulau Mansinam. Sekarang kita akan melihat megahnya patung Yesus yang terletak di atas bukit di Mansinam. Yuk ikut saya. Akhirnya pemirsa, kita sudah tiba di atas puncak di Pulau Mansinam, yang mana tepatnya patung Yesus Kristus berada. Mari kita lihat. Patung Yesus Kristus merupakan simbol tempat pertama kalinya penyebaran Injil dilakukan di tanah Papua. Patung setinggi hampir 30 meter ini berdiri tegak dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Agustus 2014. Pembangunan patung tersebut memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Tinggi patung sendiri mencapai 14,5 meter, sementara pilar penyangganya mencapai 15 meter. Perlu diketahui bahwa setiap tanggal 5 Februari, seluruh masyarakat Papua dan sekitarnya selalu berbondong-bondong datang ke Pulau Mansinam untuk memperingati masuknya Injil di tanah Papua. Dan tidak hanya itu, perayaan HUT Pekabaran Injil itu juga mengundang banyak turis lokal maupun mancanegara untuk datang mengunjungi Pulau Mansinam. Baik pemirsa, dengan sampainya saya di atas puncak di Pulau Mansinam, tepatnya di bawah patung Yesus Kristus, maka berakhirlah perjumpaan kita dalam episode Amazing Indonesia kali ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya dan like, komen, dan subscribe YouTube TVRI Nasional. Bye!